Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Keluar dari aula, Ye Chen mengarah ke puncak gunung kecil di kedalaman sekte Heng Yue. Puncak gunung adalah loteng yang elegan. Turun. Ye Chen melambaikan tangannya secara langsung, lalu mendorong pintu ke loteng. Di mata, apa yang dilihatnya adalah 3 murid perempuan, duduk di sana bersila, dan masing-masing disegel, tidak bisa bergerak sama sekali. Ye Chen mengerutkan kening, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah persiapan Yin Ziping memberikan murid wanita untuk para kepala cabang Heng Yue. Di tempat, Ye Chen melihatnya sangat marah. Sudah begitu lama, Yin Ziping telah menjadi kepala sekte begitu lama, aku tidak tahu berapa banyak murid perempuan yang telah dilecehkan. Sangat penting untuk merebut kembali Heng Yue. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan suatu hari kemudian seseorang terluka. Semakin lama malam, semakin dalam murid-murid sekte Heng Yue diracuni. Di sini, ketiga wanita itu memandang Ye Chen dengan ketakutan, matanya penuh air mata. Meskipun matanya tertutup, tubuhnya menggigil seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan dia sepertinya tahu seperti apa dia nantinya. Ye Chen menghela nafas dan membuka segel ketiga murid perempuan itu. Tolong, maafkan kami, maafkan kami. Begitu segel diangkat, ketiga murid perempuan itu berlutut di tanah, menangis penuh air mata, betapa rendah hatinya mereka hari ini. Bangun, kata Ye Chen segera. Jika kalian tidak ingin mati, tetaplah di sini dengan jujur. Kata-kata Ye Chen agung, sehingga ketiga murid perempuan itu tidak bisa menahan gemetar. Beraninya mereka tidak mematuhi perintah dan bangun dengan tergesa-gesa, berdiri gemetar dengan air mata di pipi mereka. Di sini, Ye Chen telah menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan melihat ketiganya masih berdiri menggigil, dan tidak bisa menahan senyum, duduklah. Yakinlah, kalian aman di sini. Namun demikian, ketiga murid perempuan itu menggelengkan kepala dan tidak berani bergerak. Melihat ini, Ye Chen menghela nafas dalam hatinya lagi, kalian murid dari puncak mana? Kami dari puncak Xinfeng. Puncak Xinfeng. Ye Chen bergumam. Mengapa tidak meninggalkan Heng Yue? Ye Chen berkata dan menatap ketiga murid perempuan itu lagi. Mendengar kata-kata itu, ketiganya menangis, kita semua telah dilempari dengan kutukan dan tidak bisa melarikan diri. Segel terkutuk. Ye Chen hendak mengisi mulutnya dengan anggur, tetapi ketika mendengar dua kata itu, Ye Chen mengerutkan kening, dan menatap ketiga murid perempuan itu sedikit, dan menemukan kutukan aneh berbentuk naga di jiwa mereka. Ye Chen menemukan bahwa kutukan berbentuk naga terus-menerus menyerap esensi dan kekuatan jiwa mereka. Kakek naga, Ye Chen memanggil kakek naga, segel terkutuk ini apa? Mendengar itu, kakek naga mengangkat mata naganya dengan malas dan menatap 9 avatar Ye Chen. Sepertinya dia bisa melihat tanda kutukan pada jiwa ketiga wanita itu melalui hubungan antara avatar dan tubuh Ye Chen. Kutukan klan naga. Kakek naga tidak bisa membantu menyipitkan matanya sedikit. Apa mantra itu? Ye Chen buru-buru bertanya. Itu kutukan keji, dan itu dilarang oleh penguasa klan naga di masa lalu. Kakek naga berkata perlahan, dengan nada gelap, kutukan ini dibagi menjadi kutukan utama dan subkutukan. Di tubuh penyihir, subkutukan ditanam di tubuh subjek. Setelah subkutukan ditanamkan ke dalam tubuh, ia dapat menyerap kekuatan jiwa orang tersebut.
Melalui hubungan antara kutukan dan kutukan, kekuatan jiwa diteruskan ke orang yang menyegel. Ini mirip dengan klon avatar di Sekte Zhengyang yang mengirimkan energi pada tubuhku. Ye Chen menyentuh dagunya. 9 avatar menyerap meridian bumi, dan kemudian memberikannya kepadaku. Baiklah, maka itu tidak akan mudah. Ye Chen mengerutkan kening, aku tahu berapa banyak orang yang telah Yin Ziping ucapkan mantra, dan akan ada pertempuran antara aku dan dia. Ini berarti Yin Ziping bisa terus menambahkan energinya melalui orang yang dia kutuk, dan kekuatan spiritual tidak akan pernah habis. Ini bukan yang paling mengerikan. Kakek naga berkata, kekejaman kutukan klan naga adalah bahwa begitu Yin Ziping mati, orang yang ditanam kutukan juga akan ikut mati. Mendengar ini Ye Chen sangat terguncang, jika aku membunuh Yin Ziping, ribuan orang yang telah dia segel akan mati juga. Jadi, jiwa naga kuno Heng Yue itu sangat jahat, dan bahkan kutukan terlarang telah diajarkan kepada Yin Ziping. Jadi bagaimana cara mematahkan kutukan? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Ye Chen tidak ingin mengorbankan begitu banyak nyawa tak berdosa karena membunuh Yin Ziping. Mudah, memperbaiki kutukan utama di tubuhnya. Kakek naga berkata, ingat, itu memurnikan, bukan menghancurkannya. Karena ini pemurnian, tentu saja kamu harus menyegelnya terlebih dahulu, tetapi ini bukan sulit bagi dua orang untuk melakukannya. Sulit untuk menyegel Yin Ziping. Benar-benar, mata Ye Chen melesat dingin, dan pembunuhan mengerikan membuat bunga dan rumput membeku menjadi ampas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ye Chen tiba-tiba menunjukkan kekuatan pembunuhnya, membuat ketiga wanita itu gemetar, dan dia berlutut di tanah, tubuhnya gemetar, dan suasana tidak berani mengeluarkan suara. Sambil menghela nafas, Ye Chen melangkah maju sedikit dan mengangkat ketiganya. Tetap di sini dengan damai, jangan keluar dan berlarian. Simpati Ye Chen mengejutkan ketiga wanita itu, yang sedikit berbeda dari adegan yang mereka bayangkan akan dilecehkan tetapi tidak. Namun, mereka beruntung bertemu Ye Chen. Jika ketiga wanita bertemu dengan kepala cabang lainnya, aku khawatir itu lebih dari sekadar pelecehan. Di sini, Ye Chen sudah keluar. Sambil menghela nafas, Ye Chen menutup pintu loteng dengan lambaian tangan dan berjalan menuruni gunung. Saat ini, malam telah tiba. Murid-murid Sekte Heng Yue sudah mulai kembali ke puncak gunung ketika mereka melewati Ye Chen. Mereka tidak lupa untuk melihat dengan rasa ingin tahu, karena murid biasa pada dasarnya belum pernah melihat kepala cabang Heng Yue. Tugas penguasa cabang adalah menjaga lingkup pengaruh Sekte Heng Yue. Mata Ye Chen menyapu, dan mata roda abadi terbuka dari waktu ke waktu. Ditemukan bahwa banyak murid memiliki kutukan naga di tubuh mereka, dan tampaknya banyak murid tidak menyadarinya, tidak hanya para murid, tetapi juga beberapa penatua. Yin Ziping, kamu benar-benar iblis. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, bagaimanapun, pembunuhan dingin yang dingin ditekan. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat banyak murid yang akrab tetapi hampir tidak mengenal baik, serta banyak wajah. Dalam perjalanan ini, Ye Chen juga melihat-lihat kuartet, dan setiap loteng memiliki pemandangan dan begitu banyak ingatan. Di sini, Ye Chen telah berdiri di luar paviliun koleksi. Tanpa sadar, Ye Chen melirik ke dalam, dan sosok Pang Dacuan dalam ingatannya hilang. Pemilik paviliun koleksi saat ini adalah seorang tetua kurus. Memikirkan Pang Dacuan, Ye Chen merasakan kesedihan di benaknya.
Aku bisa memikirkan adegan di mana lelaki tua gemuk itu dipaku ke cakrawala oleh tombak. Betapa menyedihkannya itu. Selanjutnya, Ye Chen pergi ke gerbang luar dan melirik paviliun koleksi, paviliun pil, paviliun perpustakaan, paviliun misi, paviliun Qian Kun, taman obat, semua tempat yang biasa Ye Chen kunjungi sering melihat-lihat. Itu adalah hal yang asli, tetapi orang tersebut bukan lagi orang yang asli. Berjalan di tanah Heng Yue, Ye Chen tidak dapat menemukan sedikit pun perasaan rumah, dan yang Ye Chen rasakan hanyalah dingin. Pada akhirnya, Ye Chen pergi ke Puncak Giok. Puncak Giok hari ini masih sama seperti sebelumnya, tetapi dalam dan sunyi, banyak tempat sudah tertutup rumput liar, dan hutan bambu kecil seperti aslinya. Berdiri di sana, Ye Chen sepertinya masih bisa mendengar suara dua muridnya, Hua dan Xian. Pada akhirnya, Ye Chen menghela nafas dan berbalik. Baru saja kembali ke penginapan, ketiga murid perempuan itu tidak bisa membantu tetapi meringkuk bersama, menatap Ye Chen dengan ekspresi ketakutan, seolah-olah ada air mata yang tak ada habisnya. Ye Chen duduk, mengeluarkan kendi lagi, dan tersenyum sangat lembut. Di sini, Ye Chen telah mengubah penampilannya. Anda Ye Chen. Ketiga wanita itu sepertinya mengenal Ye Chen. Ketika mereka melihat wajah asli Ye Chen, matanya penuh dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Tiga saudara perempuan, ingin mengikutiku. Ye Chen tersenyum lagi. Dia juga datang ke sini. Ye Chen bergumam, dan Ye Chen terkejut melihat Ji Ningsuang ada di Sekte Heng Yue. Ji Ningsuang bukan hanya putri suci dari Sekte Zhengyang, tetapi juga pemilik cabang ke-9 dari Sekte Zhengyang. Jadi, apakah Cheng Kun mencoba membantunya sukses? Cheng Yu, penguasa istana cabang ke-8, tersenyum. Setiap generasi Sekte Zhengyang dipilih dari penguasa aula cabang. Setelah Yin Zhen turun tahta, Cheng Kun duduk di bawah kepemimpinan Sekte Zhengyang. Pasti hari ini, kepala cabang kelima Heng Yue menatap mata Ji Ningsuang begitu cabul. Bukan hanya dia, itu sama dengan beberapa kepala cabang lainnya. Sangat indah bahwa Ji Ningsuang sangat cantik. Di posisi tinggi, Yin Ziping melakukan hal yang sama. Dia tersenyum dan menatap Ji Ningsuang di luar, dan menjilat lidah merah. Mata penuh kecabulan, Yin Ziping menyeringai, Ji Ningsuang, kamu cepat atau lambat itu akan menjadi milikku, dan suatu hari aku akan membiarkanmu mengerang di bawah selangkanganku sampai mati. Saat berbicara, Ji Ningsuang telah memasuki aula untuk pertama kalinya. Namun, Ji Ningsuang melewati Ye Chen, tetapi Ji Ningsuang tidak merasa sedikit pun. Dia tampak acuh tak acuh dan tidak menyipitkan mata, seolah-olah dia tidak melihat Ye Chen. Jika Ji Ningsuang tahu bahwa kepala kuil di cabang ke-9 Heng Yue, yang duduk di sini, adalah Ye Chen, itu akan menjadi ekspresi. Ji Ningsuang juga diikuti oleh 8 orang, yang merupakan 8 kepala cabang Sekte Zhengyang. Adapun 8 kepala cabang, dan 3 orang berjubah hitam, dan tidak ada fluktuasi emosional sama sekali. Itu ketiganya adalah mayat hidup Jenderal Kematian. Mata Ye Chen menyipit sejenak, mayat hidup Jenderal Kematian di tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Meskipun Ye Chen sedikit terkejut, Ye Chen masih bisa mengetahuinya. Harus tahu bahwa ini adalah Sekte Heng Yue. Lebih aman untuk periode aman untuk membawa lebih banyak pasukan. Ye Chen menghitung, orang-orang kuat dari Sekte Zhengyang termasuk Ji Ningsuang. Di sini, suasana di aula menjadi agak tertekan. Anda harus tahu bahwa Sekte Zhengyang dan Sekte Heng Yue masih sekte yang bermusuhan.
Antara kedua master sekte belum berbicara, tetapi momentum samar sudah mulai bertarung, sehingga suasana di aula langsung membeku hingga ekstrim. Teman-teman terkasih dari jauh, silakan duduk. Yin Ziping tersenyum dan memecah kebuntuan di tempat kejadian. Kedua belah pihak mendengus keras sebelum mereka berperang. Di sisi lain, Yin Ziping telah menoleh ke Jining Xuang dengan tatapan main-main, "Mengapa kita tidak mulai? Saya hanya punya satu syarat untuk Sekte Zhengyang." Jining Xuang tidak menyipitkan mata, duduk di sana tampak acuh tak acuh, masih terselubung, dan tidak ada fluktuasi emosi di mata yang indah, seperti patung es yang hidup. "Oh." Yin Ziping tersenyum pelan, "Tapi aku tidak tahu apa satu-satunya syarat dari Sekte Zhengyang." Jining Xuang berkata, "Ketika 9 aula besar Sekte Qingyun akan dihancurkan, rampasan apapun dan tambang batu roh dalam lingkup pengaruh, semuanya boleh dimiliki Sekte Heng Yue." Kata-kata Jining Xuang datar, "Sekte Zhengyang hanya membutuhkan tubuh orang mati." Begitu kata ini keluar, duduk di ujung Ye Chen, matanya tidak bisa membantu menyipit. Hanya tubuh orang mati. Mata Ye Chen menjadi tajam. Yang lain tidak tahu, bukan? Sekte Zhengyang menginginkan tubuh orang mati, bukankah itu hanya untuk memurnikan mayat hidup Jenderal Kematian? Dibandingkan dengan rampasan, tambang roh, tubuh fisik orang mati lebih berharga bagi Sekte Zhengyang. Dengan tubuh fisik orang mati, itu dapat disempurnakan menjadi Jenderal Kematian, tetapi itu akan menjadi kekuatan tempur yang sangat besar di masa depan. Dengan pasukan Jenderal Kematian, akan melahap semuanya di masa depan. Sekte Zhengyang punya rencana bagus. Ye Chen mencibir dalam hati. Hanya menginginkan orang mati. Mendengar persyaratan Jining Xuang, Yin Ziping memiliki wajah yang aneh, dan tidak pernah berharap bahwa syarat kerjasama akan meminta tubuh mati. Yin Ziping tidak seperti Ye Chen. Ye Chen mengetahuinya dengan baik, dan Yin Ziping tidak tahu apa arti dari mayat-mayat itu, yang lebih berharga daripada jarahan harta. Tapi aku tidak tahu mengapa menginginkan begitu banyak mayat. Yin Ziping memutar ibu jarinya dengan santai dan menatap Jining Xuang dengan geli. "Kamu tidak perlu tahu tentang itu." Kata-kata Jining Xuang masih dingin, dan penampilannya tidak berubah dari awal hingga akhir, terutama ketika dia merasakan sepasang mata cabul Yin Ziping. "Yah, aku setuju." Yin Ziping berkata pelan, "Jadi, mari kita bicara tentang persatuan sekarang. Kami hanya punya satu syarat untuk ini." Penguasa cabang pertama Sekte Zhengyang berkata, "Cabang ke-1 Sekte Zhengyang dan cabang ke-1 Heng Yue digabungkan menjadi satu pasukan. Untuk menyerang Istana 9 Sekte Qingyun pada saat yang sama, yang kami inginkan adalah resolusi cepat. Benda ini dapat diandalkan." Ye Chen menyesap minuman. Untuk membuat permainan itu realistis, yang keras kepala juga menatap tajam pada ekspresi Jining Xuang, membuat wajah Jining Xuang dingin lagi. "Itu dia, itu saja." Yin Ziping berbaring malas di kursi, tertawa dan tertawa. Meskipun Yin Ziping memiliki kecocokan 90% dengan jiwa naga kekuatannya sangat kuat, tetapi otaknya bodoh. Ambil contoh syarat untuk mayat yang diusulkan oleh Sekte Zhengyang selama orang yang cerdas tahu bahwa ada masalah tetapi Yin Ziping santai karena kebodohannya. Bersiaplah. Setelah mencapai kesepakatan, Jining Xuang dan tetua Sekte Zhengyang lainnya pergi. Setelah mereka pergi, apakah para leluhur tidak menanggapi? Bisakah negosiasi tingkat tinggi dan operasi skala besar seperti itu diselesaikan dalam waktu kurang dari 1/4 jam? Ini terlalu cepat. Aku benar-benar tidak peduli.
Ye Chen santai, masih minum lezat. Bagaimanapun, ketika Ye Chen memimpin orang-orang Yin Ziping untuk bertarung, pasukan Yan Huang dan orang-orang terdekat Ye Chen tidak perlu melakukan apapun dan tidak akan rugi. Tapi butuh 9 hari. Ye Chen bertanya-tanya dalam hatinya, tidak lupa melirik beberapa kepala cabang lainnya. Ye Chen diam-diam bertanya-tanya bahwa 9 hari sudah cukup untuk mendapatkan ke-8 orang kepala cabang dari mereka, itu akan setara dengan mengendalikan 9 cabang sekte Heng Yue. Setelah 9 hari, Ye Chen akan memulai perang dengan sekte Qing Yun dan memimpin orang-orang Yin Ziping. Ye Chen berpikir sejenak. Aku memimpin musuh untuk menyerang musuh lain dan tidak bisa menahan tawa.